Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah rahmati Allah, insyaallah kajian kita hari ini setelah kita mengkaji tentang mungkar wa nakir, kita akan mendalami perkara malaikat. Sidang jemaah rahmati Allah, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mereka tercipta dari cahaya, sedangkan jin tercipta dari api. Bedanya sedang jemaah rahmati Allah antara persamaannya, mereka berdua sama-sama bisa menjelma. Jin bisa menjelma, malaikat bisa menjelma. Tetapi perbedaannya, kalau jin menjelma, kata Syekh Sya'rawi, berlaku hukum manusia hidup. Maka mereka makan dan minum. Kemudian kalau berlaku sunnah manusia hidup, kalau tertabrak, jadi kalau jin menjelma tertabrak, dia seperti manusia tertabrak. Maka dia merasakan sakit, dia juga akan cedera. Nah, itu kata Syekh Sya'rawi, mufasir dari Al-Azhar, ahli tafsir dari Al-Azhar. Sidang jemaah rahmati Allah, jadi kalau antum ketemu jin yang menjelma jadi manusia, nah, kalau dipukul dia akan kesakitan, kalau dikejar dia akan lari. Jadi kalau ada sundel bolong tuh, kalau mengado antum kaja saja, ini lari gitu. Ya, nah, jadi jemaah rahmati Allah, artinya apa? Artinya penjelmaan itu, tapi kita luruskan juga, orang menganggap orang mati yang bisa menjelma. Yang bisa menjelma itu bukan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi yang bisa menjelma itu adalah jin dan malaikat. Sebagian ulama salafi mengatakan tidak bisa jin menjelma. Itu keliru, karena sahabat banyak yang berdialog dengan jin ketika jin itu mencuri Baitul Mal, dan satu hari, 2 hari dia lakukan, kemudian mengadu kepada Nabi. Kata Nabi, tanya dia. Terakhir ditangkap, kemudian dia ajarkan doa tidur. Besok melapor kepada Nabi, yang diajarkannya doa tidur itu benar, tetapi dia seorang pembohong. Kenapa? Karena dia itu setan. Jadi saya cuma dirahmati Allah, setan dia bisa menjelma. Jadi kalau antum ketemu wujud yang bukan manusia, itu perkaranya 2 saja. Ya, dia malaikat atau jin. Tetapi sudah jemaah rahmati Allah, kalau malaikat dia tidak akan datang menjelma kalau tidak perkara besar, karena dia bisa menjelma itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin itu karena perangainya, proyek kejahatannya. Jadi kalau malaikat itu hanya ketika ada orang perang, maka diturunkan pasukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa misi kebajikan. Nanti kita ceritakan bagaimana pola malaikat menjelma, bagaimana pola jin. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, berarti secara akidah, kalau antum pemahaman di kampung-kampung kita ada orang meninggal kembali menjelma jadi hantu segala macam, tidak ada orang mati menjelma. Itu kesimpulan itu. Tidak ada orang mati menjelma. Ya, nah, itu sianu bawa sobok de sianu jadi hantu. Ah, itu
Tidak ada lagi, tidak ada manusia hidup menjelma, karena dia sudah berada di alam barzakh. Barzakh itu dinding, tidak bisa. Tapi kalau ruhnya berdialog dengan ruh kita ketika tidur, itu bisa. Itu bisa. Tapi itu tuh lihat dulu kriteria orang yang bermimpi. Ada pula kriterianya mimpi yang benar itu. Ya nak, mimpi sedang nonton film Cino, mimpi suatu mimpi bersobok Jojo Kitchen, itu tidak ada, itu pakai pengaruh tontonan tu. Ya nak, jadi sama ada rahmat Allah bersobok Joko Pingho, itu tergantung. Nah, kalau mimpi yang benar, mimpi orang soleh, ketika itu dia melakukan sunnah-sunnah sebelum tidur. Dilakukannya sunnah-sunnah sebelum tidur, kemudian dia bermimpi dengan orang soleh dengan pesan kebaikan. Kriteria mimpi, karakter mimpinya pun dilihat, bahkan waktu mimpinya. Jangan nanti dia setelah 3 hari dia pikirkan itu terus jadi mimpi, itu tidak. Nah, jadi selanjutnya rahmati Allah, maka contohnya mimpi Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab setelah Umar meninggal. Ketemu setelah Umar meninggal, bermimpi dengan Utsman, ditanya oleh Utsman, "Ya Umar, bagaimana engkau menjawab pertanyaan mungkar wa nakir?" Apa jawab Umar bin Khattab? "Ketika aku dibangunkan, aku langsung duduk, aku lantas menanya mereka berdua, Marabbukuma." Umar nak bertanya, dan dites lo dan tukang tes. Ya nak, langsung Umar duduk nanya, Marabbukuma, siapa Rabb kalian berdua? Kanailah mental dua malaikat ini. Itu level iman Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab. Coba antum bayangkan, karena iman dan tauhidnya luar biasa, setan tidak berani lewat di jalan yang pernah ditempuh oleh Umar bin Khattab. Setan kabur mendengar terompah Umar bin Khattab. Luar biasa. Makanya kalau Umar meruqyah, cukup main tepuk saja. Kalau babusa munculnya meruqyah orang dan jin kau tidak lari-lari dah. Nampak yang barek jin kalau mengecek ko makhrajnya tidak betul pada jin pula yang mengomentari bacaan Qurannya. Jadi ini keliru sudah cuma ada rahmat Allah. Rupanya nan punya jimai itu tidak nan diruqyah dah, nan tukang ruqyah kau punya jimai lo. Kau kacau lo. Ya nak. Jadi sudah cuma ada rahmat Allah. Artinya apa? Kekuatan itu ada pada akidah. Kekuatan iman, kekuatan ruqyah itu ada pada iman. Sehingga Umar bin Khattab ketika dibangunkan, justru dia bertanya, Marabbukuma, siapa Rabb kalian berdua? Maka itu disampaikan riwayat itu oleh Utsman bin Affan, yang bermimpi soleh, baca khatam Quran setiap hari. Sudah tu nyota kalau sedang baca Quran, mimpinya kau tidak ada nyota kalau sedang tu mimpinya. Nyotanya lah kau ustaz, kan payah ustaz jawabnya tu. Ada tu ustaz awak mimpi bersebutnya Nabi, awak lihat tampangnya iko wajah karuah, ibadah lah dah. Tapi nyong aku mimpinya Nabi, kan payah awak menjawab dia. Itu tanda kebaikan. Apa tu maksud ustaz? Ya, antum hijrah lain. Itu saya jawab awak. Acak awak diplomasi. Karena ya kadang-kadang sedang zaman rahmati Allah, orang-orang yang belum Jadi Utsman bin Affan kriterianya terpenuhi, mimpinya tentang orang soleh. Itu bisa ruh kita jumpa di alam ruh, itu bisa, itu sedang jemaah. Tetapi orang mati menjelma tidak ada.
Yang menjelma itu setan. Itu setan. Imam Junaid, nah, kau setan hati-hati jo setan kau. Mimpi Imam Junaid, ahli ulama sufi. Akhirnya Junaid, engkau hamba soleh, engkau sudah dibebaskan dari kewajiban syariat. Siapa engkau? Aku Allah. Ada apa? Engkau dibebaskan dari kewajiban syariat. Kata Imam Junaid, engkau setan. Engkau setan. Kenapa kau tahu? Karena Allah memerintahkan syariat, engkau melarang aku melaksanakan syariat. Kau setan. Baru dia ngaku. Jadi jemaah dirahmati Allah, hati-hati pujian. Pujian yang akan menjatuhkan kita, menggelincirkan kita dari syariat. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah itu perkara penjelmaan. Nah, malaikat sedang jemaah dirahmati Allah. Kalau setan, dia jin, dia bisa menjelma jadi laki-laki perempuan. Kenapa? Karena memang dia juga punya dua kelamin. Jin itu ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Ada juga jin LGBT. Makanya kalau ada penyakit terkait kejiwaan, jangan hanya selesaikan dengan medis. Selesaikan dengan ruqyah. Ada saham jin di situ. Jin itu sedang jemaah dirahmati Allah, dia akan berperan, setan itu akan berperan pada ranah psikolog. Jadi kalau ada sakit keluarga, sakit fisik jo fisikis, maka ubeknya tidak bisa medis saja. Ubeknya mesti medis dan fisikis. Maka sedang jemaah dirahmati Allah, ada psikiater. Mestinya psikiater itu dia menguasai ilmu keislaman. Soalnya apa? Kejiwaan orang muslim itu, pola pikir orang muslim itu akan mempengaruhi kejiwaannya. Jadi kalau pasiennya frekuensi kejiwaannya berbeda dengan psikiater, nah, orang muslim datang ke psikiater non muslim, itu tidak nyambung. Sehingga dulu ada psikiater di Sumatera Barat, dosen di UIN, ya, terjebak aliran sesat. Sana tidak boleh dipakai itu. Ingat tak antum? Yang terjebak Ahmadiyah dulu. Hah? Dokter ya? Nah, jadi bagaimana rahmati Allah? Tidak boleh antum jangan kalau bawa orang ke psikiater, cek orangnya dulu. Kok aliran sase? Psikiaternya di Padang. Ya, kejiwaan itu adalah Al-Quran. Syifa 5 fisudur. Syifa 5 fisudur. Kembali kepada perkara tadi. Jadi kalau syaitan, dia dari bangsa jin, dia punya kelamin laki-laki perempuan. Mereka saling menikah dan punya keturunan. Tetapi kalau malaikat, dia tidak punya jenis laki-laki perempuan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Ahlul Kitab dulu mengatakan malaikat itu perempuan, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan para malaikat itu, kata Allah, unas, perempuan. Maka sidang jemaah rahmati Allah, sehingga ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, siapa yang mengatakan malaikat itu adalah berjenis kelamin perempuan, maka kafirlah dia. Ada ulama yang menghukum kafir.
Jadi sebagian rahmati Allah, tetapi sebagian besar ulama berani memastikan, berani menghukumi malaikat itu laki-laki. Karena sekian kali penjelmaan malaikat selalu laki-laki. Jibril datang kepada Maryam. Maryam perempuan. Mestinya kalau ada malaikat perempuan, dia datangnya perempuan. Tetapi datang berwujud laki-laki. Sidang jemaah, Jibril datang ke majlis Nabi. Nabi sedang ngobrol dengan sahabat. Datang Jibril. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, rambutnya necis, hitam, pakaiannya bersih, pakaian bersih, tidak ada berkeringat, tidak pernah dijumpai wajah itu di Madinah. Tidak pernah dijumpai wajah itu di Madinah. Tetapi kenapa orang ini ada di sini? Berarti orang luar kota. Tetapi kok nggak berkeringat? Kalau orang luar kota datang ke Madinah pasti berkeringat, pasti nampak wajah capeknya. Ini segar, seperti orang tidak ada melakukan perjalanan jauh. Kalau dikatakan dia orang di kota Madinah, nggak ada yang kenal. Tapi tiba-tiba muncul di majlis Nabi. Dia dekatkan duduknya kepada Nabi. Dia tanya, mal iman, mal Islam. Apa itu Islam? Dijawablah Nabi, Islam itu syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab dengan rukun Islam. Terus dia menjawab, qala sadaqta, benar engkau. Heran sahabat, ku sialo kok. Inyo nambah tanyo, inyo nambah batuan. Kan mau uji nama itu. Terus mal iman, dijawab dengan rukun iman. Qala sadaqta, benar jawabanmu. Kurang kau bertanya, kau mau uji. Kalau nya mau uji, sialo orang. Nabi diujinya. Ya nak, ada orang di Madinah bisa menguji Nabi, kan gawat. Terus ditanya mal ihsan, dijawab sadaqta. Terus ma imaratus sa'ah, akhbirni an imaratis sa'ah. Tolong jelaskan kepadaku tanda-tanda kiamat. Dijawablah Nabi, qala sadaqta. Tuh minta izin apa ilahi? Nabi ingin bagi tahu sahabat. Oh, dia punya walia, tuh baunya. Dikajar sahabat, nggak usah boleh. Mestinya ditemukan sahabat, tapi langsung tidak ketemu orang pelai. Tidak ketemu Rasulullah. Ah, itulah dia Jibril datang mengajari kalian. Jadi Jibril mage ceramah dengan sistem dialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Jibril mengajarkan urusan agamamu, kata Nabi. Jadi Jibril menjelmanya itu seperti seorang laki-laki. Begitu juga, tidak mungkin Jibril itu perempuan. Soalnya kebajalannya Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau dia perempuan jadi fitnah lah. Ya nak. Dan tidak mungkin burak yang dipakai Nabi itu kapalonya padusila. Jalan malam mamaci kepala padusi. Nah mungkin lah. Jadi sejaman dan rahmat Allah, itu dia bahwasanya malaikat itu zukura, kata sebagian ulama. Ya. Kenapa? Karena sekian kali penjemaannya dia selalu tampil sebagai seorang laki-laki. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah, perbedaan tadi, kalau jin menjelma dia makan minum, kalau malaikat tidak makan minum. Kenapa sedang jemaah dirahmati Allah? Ketika Jibril, Mikail, Israfil bertamu kepada Nabi Ibrahim tentang perkara umat Nabi Lut, ketika dia datang bertamu itu sedang jemaah dirahmati Allah, dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim.
dihidangkan makanan lezat oleh Nabi Ibrahim, dijamu. Maka ketika disuruh makan nggak mau dia. Kenapa? Karena malaikat tidak makan dan minum. Faqala ulama, maka ulama mengatakan, bagaimana kekuatannya? Maka kekuatan energi malaikat itu dengan zikir dan tasbih, dengan ibadah. Jadi kekuatan itu dengan ibadah, energinya itu dengan ibadah, bukan dengan makanan. Maka kalau Anda membangun kekuatan jiwa Anda dengan ibadah, zikir, tasbih segala macam, itu Anda sedang mencari energi malaikat. Tapi jadi kalau datang tamu antum tidak pernah nampak wajah di Madinah, antum tidak kenal juinyo doh, ya kan? Antum ragu, kok malaikat apa jin ke? Baca ronyo, nyo menu makanan pak. Kalau nyo tulak indah, kok mungkin. Tapi kalau nyo kecian, mana lama kok? Ditulinya banyak-banyak pajak jin pak. Kalau nampak kerakusannya, ya nah, sudah kepada rahmat Allah, maka itu yang membedakan malaikat. Dia kekuatan jasadnya itu dengan zikir, tasbih, dan ibadah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, di dalam ini banyak dalil-dalil ya, bagaimana malaikat tadi. Malaikat menjelma sesuai dengan keadaan. Jadi dia tidak, artinya apa? Ketika malaikat itu menjelma dengan berbagai macam postur, karakter, berarti itu bukan bentuk asli malaikat. Bentuk asli malaikat bagaimana contohnya? Yang pernah dilihat Nabi itu Jibril. Nabi melihat bentuk asli Jibril 2 kali. Ketika di awal Islam di Mekah, kemudian ketika Isra dan Mi'raj. Sehingga Nabi bisa menceritakan sayap Jibril itu jumlahnya 600 sayap. 600 sayap lapisannya, dan hebatnya sedang dirahmati Allah, menjulang ke langit. Menjulang ke langit. Jadi sayap itu tidak mau disayap nyamuk, gadang sayapnya itu. Nah kalau begitu berapa kecepatan Jibril? Berapa kecepatan Jibril sedang dirahmati Allah? Dan kita perlu memahami bagaimana kekuatan malaikat itu. Kenapa? Karena nanti ketika kita disidang di mahsyar, itu malaikat itu mengepung kita semua. Jadi tidak bisa kita sombong. Setidaknya setiap orang itu 2 malaikat mengawalnya, yaitu sedang dirahmati Allah, pencatat dan penyeret. Kita itu diseret ke pengadilan Allah, setidaknya 2 malaikat. Malaikat pencatat dan malaikat pengikat. Jadi kita itu nanti dirantai, diseret ke pengadilan Allah. Jadi tidak nak lama ada. Panggil saya no. Kira manyo nyo buayen lu nak ada. Nah, dia lu diseret. Dan berapa jumlah malaikat dalam hadis? Kalau antum lihat izas samaun saqqat, tafsirnya izas samaun saqqat, apabila langit rengkah. Pembahasan langit rengkah itu tentang manusia dibangkitkan di yaumul mahsyar. Turun ribuan malaikat. Saya bacakan hadis pada antum tentang malaikat, berapa jumlah malaikat ini. Berapa jumlah malaikat, supaya awak jangan mantap lah. Ya, ini ada beberapa hadis.
Nah, ini kitab hadis, kitab akidah ini kaya dengan dalil. Tapi kalau bacakan dalil cek-cek, lama wana sudah pengajian lama sampai kesimpulannya. Aku dalil tu, bara jumlah malaikat. Supaya awak jangan sok mantap kah? Ya nak, nama ngareng-ngarengkang je lain. Dan disuruh membuang alimu kebal itu dulunya dibuang lain. Ya nak mau tobek-tobek ya. Nabi bersabda, "Ini aromala taraun." Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Kata Nabi. Saya bisa melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Wa asma' ma la tasma'un. Saya mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Atas sama wahuka antu yasma'u la sautum min kasratil malaikah. Nabi mendengar banyaknya gemuruh suara malaikat itu. Jadi di langit yang 7 lapis itu penuh dengan malaikat itu, gemuruh itu. Jadi kalau tak ada waktu panjang awak. Ya nak, dah bisa lah, dah hilang semangat awak. Ini Nabi mendengar gemuruh. Yasma'u la sautum min kasratil malaikah. Ma fiha maudin, kata Nabi, ma fiha maudiin arba'a asabi', tidak ada di langit itu ruangan sebanyak 4 jari. Langit yang 7 lapis itu ndak ada nanta luang ampe jari ila fiha malak, kecuali melainkan di tempat itu ada malaikat. Jadi tidak ada tampek dan terluang di langit itu yang 7 lapis itu, tidak ada tempat yang kosong. Illa fiha malak wajah jabahatahu, dan melainkan di situ ada malaikat yang menempelkan jidatnya, yang sujud lillah, yang menempelkan jidatnya ke lantai, ke langit, lillah, dalam keadaan sajidan lillah. Wadu jabahatahu lillahi sajidan, dia meletakkan keningnya ke lantai dalam keadaan sujud pada Allah. Jadi saya jemaah rahmat Allah, itu malaikat sujud situ. Wallahu law ta'lamuna, wallahi demi Allah, law ta'lamuna ma'alamu, kata Nabi, demi Allah, kalau kalian tahu apa yang ku ketahui, la dahiktum qalila wala bakitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang ku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bala kehidupan tu. Caleg kau mundur kau. Ya nah, kalau lah tahunya tuan. La dahiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa, wala bakitum katsira, dan kalian akan banyak menangis, wala ma talazzatum bin nisa, tidak menarik bagi kalian wanita. Kan panjang waktunya tu. Wala ma talazzatum bin nisa, tidak indah, tidak menarik bagi kalian wanita. Alal farsi, di atas tempat tidur. Baajo ndak ada salero kepada godaan wanita di tempat tidur. Ulang tu. Wala kharajtum ila sa'adat taja'aruna ila Allah, kalian akan pergi mendaki bukit-bukit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Uzlah kosong, pasar kosong. Mau orang kau, orang lebih sujud kata bukit sada tuan. Ada hikmah. Kalau lah model tu tentu tak apa le dah. Nan ibu mau ditulah. Nyolah mau lebih penangih lo pada awak lain. Didakian saketeknya lah mana. Jadi 7 terus lain je. Nyolah ingin ngeri kau kehidupan. Sidang jemaah, kalau kalian tahu apa yang ku ketahui, kata Nabi. Pertama catatan hadis tadi,
tidak ada tempat yang tersisa 4 jari di atas langit itu melainkan malaikat bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Penuh. Bara jumlahnya malaikat sidang jemaah. Itu yang dikerahkan Allah nanti mau bersawak di padang mahsyar. Bawa ke sok mantap tu. Dahsyat itu. Maka para lu kaji iman dengan malaikat, mengenal malaikat. Sabok nanti awak ka berurusan jo aparatur Allah, yaitu para malaikat. Sidang jangan dirahmati Allah. Kok bisa manusia jarang-jarang samantro malaikat rapi-rapi? Sebab malaikat tidak butuh makanan. Manusianya butuh makanan. Nyo para lu sawah, para lu baladang. Ya kalau nyo baladang 2 hektar, nyo para lu cari nafkah, para lu pasar, para lu ekonomi. Malaikat tidak. Maka sidang jemaah rahmati Allah, ada yang lebih dahsyat lagi riwayatnya para ikhwah. Ya. Ini. Inna lillahi malaikatun tar'idu faraisahum min khifatillah. Ada malaikat yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minhum, ini saya potong ini. Hadis ujung saja. Wa inna min, di antara mereka para malaikat sujudan munzu khalaqallahu samawati wal ard, ada malaikat yang sujud semenjak bumi dan langit diciptakan. Sajak mulai langit diciptakannya sujud saja. Lam yarfa'u ru'usahum munzu khalaqallahu samawati wal ard. Sajaknya diciptakan bumi langit kok ndak pernah nyomangke kepala dari sujud tu dah. Lam yarfa'u ru'usahum, dia tidak pernah mengangkat bangkit dari sujudnya. Munzu khalaqallahu samawati wal ard, semenjak diciptakan langit dan bumi. Wala yarfa'unaha ila yaumil qiyamah, dan dia tidak akan mengangkat kepalanya bangkit dari sujudnya sampai datang hari kiamat. Wa inna minhum ruku'an, ada yang di posisi ruku', lam yarfa'u ru'usahum, dia tidak mengangkat kepalanya sejak dari ruku'nya, wala yarfa'u ila yaumil qiyamah, tidak bangkit dari ruku'nya sampai hari kiamat. Fa idza rafa'u ru'usahum, ketika dia nanti mengangkat kepalanya, nazaru ila wajhillah, dia ketika itu melihat kepada Allah, wa qalu, mereka berkata, subhanak ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, ma'abadnaka haqqal ibadatik. Ya Allah, maha suci engkau, ma'abadnak, kami belum cukup ibadah kami sesuai hakmu ya Allah. Indak pernah inyo bangkit dari sujudnya, indak pernah bangkit dari ruku'nya. Kalau nang solat tadi nak lo berhenti solat, ketika nyo selesai di situ nanti hari kiamat, kemencaliaknya ke Allah, akeceknya ma'abadnak haqqa ibadatik. Ndak salamu ibadah kami ko ya Allah belum cukup untukmu. Allah mode itu nyo ibadah, maraso kurang julai, maraso salah jo baru lai. Haqqa ibadatik, sesuai hak yang pantas untukmu ya Allah. Awak ko bako, awak ko bako, ma'abadnak haqqa ibadatik. Tidak pernah bangkit dari sujudnya, tidak pernah bangkit dari rukuknya. Setelah hari kiamat nyo angke kepalanya, akeceknya mencalik keadaan ma'abadna haqqa ibadatik. Iko paralu
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau bisa itu luar biasa, tapi awak mesti punya meresapi ini. Malaikat ko mengatakan ma'abad nak haka ibadatiko, dua riwayat hadis sebut demo. Kasus iko cie, kasus mancalia titian sirat cie. Ketika di bantangan jembatan halus oleh Allah, dilengkapi dengan canggah-canggah tajam, ditanya oleh malaikat ke Allah, di man hada? Terus ya Allah, untuk seluruh hambaku. Untuk seluruh hambaku. Jawab Allah, jawab malaikat, Rabbana ma'abadna haqqa ibadatik. Ya Allah, kalau baitu yulun cukup ibadah kami untuk ikolai. Mancalik ngerinya jembatan yang kali lalu itu, alun cukup ibadah kami lagi. Tu kecek malaikat. Nang kalau di situ sia. Nang kalau di jembatan halus tu sia. Sia nang kalau di situ. Awak tak masuk Pak Presiden, tak masuk Pak Menteri, tak masuk seluruh aparat, tak masuk awak-awak kok. Awak kok kira kau serangkan malaikat mengecan ngerinya nampak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, nak cukup ibadah kami untuk lolos di siko. Cuman dia awak santai siapa. Dan kalau sia, dan kalau sia, serius lah, serius, serius. Jalan kamu saji, jalan ke pengajian, serius lah. Ada rintangan Ustaz, awak ada banyak gangguan Ustaz, aku ada, itulah duri-duri tadi itu. Ada duri-duri tajam di situ, cang apa kail-kail tajam di jembatan tu, digoyang lo deh malaikat tu, diliputi lo asal hitam tu, nak nampak tu. Baca roman cahaya tadi lah, cahaya iman awak, jamal awak tadi. Tapi kalau model Umar bin Khattab awak ndak ada. Marabbukuma gitu kan. Itu pasti bak malaikat ini tu. Kau awak dalam segala tinjauan punah. Dalam segala tinjauan masalah. Ngeri kau sidang jemaah. Engkau perlu bahas perkara-perkara kau. Kau malaikat kau ada khusus-khusus kau. Kajian malaikat Jibril, kajian malaikat Mikail, insyaallah. Sidang jemaah kau baru malaikat secara umum. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ngerinya mencalia. Jadi hamba Allah yang dirahmati Allah, jumlah malaikat itu sangat banyak. Luar biasa banyaknya, ya. Itu ada riwayat-riwayat panjang yang luar biasa, ya. Tapi malaikat ini sedang jemaah dirahmati Allah, mereka tadi sujud bersaf-saf itu. Walaupun dia ramai, walaupun dia banyak, tapi selalu safnya teratur. Maka Nabi mengecekan dalam hadisnya, Fudilna ala nasi bisalasin. Kita diberi kelebihan terhadap umat yang lain dengan 3 perkara. Perkara pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Allah jadikan saf-saf solat kita seperti saf solatnya malaikat. Dijadikan saf solat kita seperti saf malaikat. Jadi malaikat itu selalu teratur rapi, bersaf-saf. Berarti namanya kalau sekolah dulu peraturan baris berbaris kok PBB, ayo. Jadi malaikat itu hebat PBB-nya, luar biasa PBB itu. Saya ingat Nabi ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Dijadikan saf kita seperti saf malaikat, rapat, rapi, lurus, bengkok-bengkok. Dulu ada sahabat yang pakai pedang melalui hantu,
balurinya di pedang. Jadi tugas imam itu sebelum sholat itu preso dulu. Ini Allahu Akbar. Nah, itu. Kemudian ya diatur saf tadi. Ya. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Kita diberikan seluruh masjid, seluruh tempat bumi hamparan untuk sujud. Boleh sholat di mana saja, kecuali di kandang kambing, atau di rumah ibadah orang lain. Umar tidak mau sholat di kanisah. Wa ju'ila lana turabuha tahuran, dijadikan debu bumi ini suci kalau tidak ketemu air. Jadi tidak ada istilah tidak ada air, tidak sholat tayamum. Ya, tayamum. Cuman tayamum kok, Ustaz, tayamum kok harus debu, Ustaz. Yo, itulah Ustaz, ambo naik pesawat nak nampak debu dah. Cuman kawan ambo mukoi babu nampak debu Ustaz. Mau tayamum lah jo abu muko itu. Pinjam muka sebentar tu. Ya kan? Ya. Muka ambak kok kumuh nak kok. Betul ndak ada. Ada hikmahnya tu untuk tayamum mereka. Ya. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, dijadikan debu itu bersih. Hamba Allah yang dirahmati Allah, malaikat ini harus diinikan. Ini ada di sini. Apakah di setiap langit malaikat? Ya. Ma fis samawati sab'i, tidak ada tempat di langit yang 7 lapis, maudha kadaman wala sibran wakaf, yaitu seluas tempat telapak kaki atau sejengkal atau telapak tangan, illa wa fihi malakun, melainkan di tempat itu para malaikat, sajidun aw raki'un lillah, sujud dan rukuk kepada Allah. Fa idza kana yaumal qiyamah, jika datang hari kiamat, qalu jami'a, datang hari kiamat mereka semua berkata, ma'abadnaka hatta haqqa ibadatik ila ana lam nusyrik bika syai'a, kami tidak pernah mensyirikatkan engkau ya Allah. Jadi di langit 7 lapis tu, ke 7 lapis langit tu, tidak ada tampilan kosong, melainkan malaikat itu rukuk atau sujud. Jadi baralah jumlah malaikat kira-kira. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, malaikat tadi, kenapa? Karena malaikat dia langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaannya? Kalau manusia diciptakan dari tanah, itu manusia pertamanya, yaitu Adam alaihissalam. Kalau jin diciptakan dari api, itu bapaknya jin yang pertama juga. Tapi keturunannya hasil pernikahan. Adam keturunannya hasil pernikahan. Sementara malaikat tidak menikah. Malaikat tidak menikah. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Ada lagi yang diciptakan langsung, yaitu huril ain. Wanita surga itu terbagi 2. Pertama wanita dunia, wanita solehah yang masuk surga. Ada wanita yang memang diciptakan langsung oleh Allah, wanita surga, namanya huril ain. Jadi teman-teman dirahmati Allah, jadi tidak ada jangan cameh nanti, Ustaz payah nama masuk surga tiba sinan jando lo, tidak ada menduda Ustaz, tidak ada menduda situ doh. Banyak stok sado bidadari itu banyak stok situ.
Sidang jemaah rahmati Allah. Jadi huril ain itu yang diciptakan langsung. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat ini, hamba Allah yang dirahmati Allah, tugasnya setelah tugas pokok, dia membantu melindungi umat Islam. Dia jadi pasukan tempur seperti di perang Badar, seperang Hunain. Pernah Nabi setelah perang digantungnya senjata oleh Nabi ke istirahat, datang malaikat mengecehan, tidak pantas Nabi menggantungan anunya, jangan disangkut perang lausai, ada pasukan yang akan maju celita. Itu sidang jemaah, yaitu para malaikat Allah yang ada yang sangat suka mendatangi tempat tempur, ada yang hadir di majlis pengajian, majlis halal dan haram. Sekarang ini ya, ada malaikat-malaikat Allah yang datang ke pengajian. Makanya pengajian itu ada sunnatu hajjah, yaitu diantaranya setelah kita ucapkan salam ya, itu tahmid, kemudian salawat, itu baca ayat, walaupun ayat singkat, penuhi syarat majlis. Kalau penuhi syarat, malaikat akan datang untuk ikut mendengarkan majlis haram. Dan malaikat ada yang menghadiri zikir, ada malaikat yang menghadiri zikir. Kemudian contohnya juga tentang hadis maulid, salah satu dalil tentang maulid Nabi. Nabi didatangi oleh Jibril, sahabat ngumpul, Nabi keluar, ada apa kalian mengumpul? Kami berkumpul dalam rangka mensyukuri Islam, anugerah Islam kepada kami. Kemudian karena kehadiran engkau ya Rasulullah, kemudian hidayah Allah terhadap keislaman kami. Ditanya oleh Nabi, apakah benar itu saja? Iya, ada yang lain. 3 kali ditanya, jawabnya itu juga. Kata Nabi, sebenarnya aku sudah tahu. Tadi malaikat datang kepadaku, Jibril beritahuku, dan tempat kalian ini dipenuhi oleh malaikat. Tempat kalian ini dipenuhi oleh malaikat, kata Nabi. Jadi sanjungan rahmati Allah, ada malaikat yang mencari majelis ilmu. Saya beberapa hadis ada guru tasawuf saya, dosen tasawuf saya, setiap pengajian diingatkannya. Dia buta, dia tidak bisa lihat, tapi katanya yang saya yakini kajian ini juga didengar oleh malaikat Allah, dikeluarkan hadis-hadis tentang itu. Dia buta, maka kata dia walaupun beberapa orang, maka tempat pengajian itu pasti ramai. Kenapa? Karena ditutupi oleh jumlah malaikat. Tawaf itu sidang jemaah rahman, baca nanti dalam Ihya Ulumuddin. Kalau kurang orang yang tawaf, maka dicukupkan oleh ribuan malaikat itu. Tawaf Ka'bah itu. Kalau kurang jamaah seperti kemarin itu pandemi, maka malaikat yang tawaf. Kan malaikat tidak akan pandemi dah. Ya kan? Dalam riwayat setidaknya tawaf itu dilengkapi sebanyak 6.000 oleh malaikat. Kalau kurang orang tawaf 6.000, dicukupi oleh malaikat 6.000. Salah satu riwayat. Itu sidang jemaah rahmati Allah. Jadi malaikat ini insya Allah dia selalu datang membantu umat Islam. Burung ababil. Burung ababil bukan malaikat. Nah, burung ababil bukan, memang burung. Burung ababil itu sidang jemaah rahmati Allah.
dia apa ya? Dia sanggup mencakar apa tuh? Itu ada dianukan orang burung ababil itu dulu. Memang dia bisa memegang batu panas, musim panas tuh dia bisa pegang batu. Tapi kalau burung hudhud, itu acok kenal jambu tuh. Di Mesir itu ada burung hudhud. Nya burung hudhud tuh ada jambulnya di kepalanya. Jambulnya tuh kalau kuncup, beko bisa nyekambangan gitu. Kalau waktu itu tinggal di lantai 3 atau lantai 4 nyocok tuh di pintu-pintu jendela. Itu burung hudhud kadang malam. Itu burung intelijen namanya. Intelnya Nabi Sulaiman. Ini mengambil data kalau gitu. Jadi ilmu intelijen itu sudah ada dalam Al-Quran sejak dulu. Maka Nabi dari awal keislaman sudah pakai intelijen. Ya, namanya Abu Nuaim. Ya, hasilnya main rahmati Allah. Nanti kita lanjutkan pada pengajian malaikat Israfil, Mikail, Jibril. Jadi ada 4 malaikat namanya ujungnya sama, Israel, Israfil, Mikail. Sadonya ujungnya il itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada nanti semua 4 malaikat itu terkait dengan perkara kehidupan. Ya, Israfil mencabut kehidupan, dibunyi trompet habis kehidupan sekali. Itu Israfil.